Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur buat setiap hal yang Tuhan kerjakan di sekolah kami, di keluarga kami. Dan kami percaya semua hal yang terjadi pada hidup kami sampai hari ini itu semua karena Tuhan yang bekerja. Pagi hari ini kami ingin menyerahkan ketika kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami supaya di dalam segala hal yang sedang terjadi, Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa mengerti, untuk bisa fokus, dan terlebih untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon agar kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami karena kami membutuhkannya. Dan pakai juga hamba-Mu supaya boleh menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Cek. Thank you. Shalom teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Nah, harusnya kan udah semangat ya. Udah mau liburan. Atau bahkan udah ada yang libur. Oke. Teman-teman, pagi hari ini kita akan ngomongin satu buah tema, ya, Speak Like Jesus. Kalau teman-teman perhatiin minggu lalu, tema minggu lalu apa teman-teman? Apa? Live Like Jesus. Nah teman-teman, bulan ini kenapa kita ngomongin Speak Like Jesus, Live Like Jesus. Nanti minggu depan kita akan bicara juga tentang Forgive Like Jesus. Bulan ini secara khusus kita mau ngerenungin tentang gimana sih kita hidup sebagai seorang anak Tuhan. Terkhusus sebagai seorang murid Tuhan. Tuhan memanggil kita, mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Tapi gak cuman mau berhenti di situ saja. Kita pun dipanggil menjadi seorang murid-murid Tuhan. Yang kiranya melalui hidup kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan dan juga Tuhan boleh melihat kita hidup setia dimanapun kita berada. Hari ini kita mau bicara spesifik tentang Speak Like Jesus. Boleh bilang ke kanan kirinya, Speak Like Jesus. Nah, teman-teman, pagi hari ini aku ingin tanya sebuah pertanyaan ke kalian. Siapa di sini yang pernah dibully? Boleh tepuk tangan? Siapa di sini yang suka membuli? Boleh tepuk tangan? Terima kasih buat kejujurannya teman-teman. Ya, mungkin ada di antara teman-teman yang gak pernah ngerasain ngebully atau dibully gitu. Tapi kalau aku mau bilang ya, aku pribadi adalah orang yang pernah ngalamin dua-duanya. Dulu ketika aku SMP itu masa dimana aku dibully. Pernah dibully dan gak tahu ya mungkin zaman ini entah masih relate atau enggak. Salah satu hal yang bikin aku dibully itu ketika itu adalah lagi zaman ngejek-ngejek nama orang tua. Nah gak tahu zaman teman-teman masih ada gak? Udah gitu dibully hal yang lain juga gitu. Dan di SMP itu ya ada banyak pengalaman yang sebenarnya kalau diingat-ingat wah bisa jadi ketawa tapi bisa juga di sisi yang lain kok sampai segitunya ya gitu. Lalu di SMA gantian aku yang hobi ngebully orang gitu. Karena SMP dibully, SMA ketemu lingkungan baru, teman baru, kesempatan baru untuk menjadi pembuli gitu. Nah, tapi teman-teman singkatnya ya aku percaya bahwa dua hal ini sebenarnya bukan hal yang aku yakin kita bisa sepakat. Sepakat bahwa dua hal ini bukanlah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita bicara tentang berkata-kata, ya bukan hanya terbatas membuli bukan. Tadi Karen juga bilang bahwa seringkali mungkin kita bilang sesuatu yang kasar. Seringkali kita bilang sesuatu yang mungkin menyakiti hati orang secara kita nggak sadar. Kata-katanya mungkin sepele, misalnya
masa gitu doang gak bisa sih? Jangan lemah dong. Atau mungkin hal-hal lain yang secara kita gak sadar, ternyata kata-kata itu adalah kata-kata yang menyakiti. Dan hari ini aku ingin aja kita mari kita renungin. Bahwa bukan hanya tentang kok gimana ya supaya saya bisa gak lagi ngebully, gak lagi ngeluarin kata-kata yang kasar, gak lagi pakai lidah ini, mulut ini untuk menghina, untuk melakukan hal-hal yang gak sesuai, gak berkenan di hadapan Tuhan, tapi juga bisa berbicara seperti Yesus juga pernah berbicara. Ketika ia tinggal di dunia ini, bertemu dengan banyak orang-orang yang datang kepadanya dengan berbagai macam latar belakang, tapi kita mau lihat teladan yang Tuhan Yesus kasih buat setiap kita. Nah, aku ingin aja kita buka Matius pasal 15. Ya. Mari aku ajak kita buka bagian ini. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-10 sampai 20. Sudah ketemu teman-teman? Matius pasal 15 ayat 10 sampai 20. Nah, aku ingin ajak kita buat baca ayat ini mulai dari ayat yang 10 sampai 14. Kita baca secara bergantian. Oke? Ayat 10 sampai 14. Ya, kita baca bergantian. Aku baca ayat genap, teman-teman baca ayat ganjil, dan seterusnya sampai 14. Ya. Matius 15 ayat 10 sampai 14. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Nanti kita akan lanjutin ayat ini. Nah teman-teman, aku ingin bilang gini. Di ayat atau di pasal 15 ini, kalau teman-teman baca sebelum-sebelumnya, Tuhan Yesus tuh lagi ngomong bukan hanya ke orang Farisi, tapi juga ke banyak orang. Coba perhatiin judul perikopnya. Coba baca judul perikopnya. Judul perikopnya apa teman-teman? Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Jadi ada satu waktu di mana orang-orang Farisi ini sedang memperdebatkan hal-hal yang buat Yesus itu bukanlah hal yang esensial. Contohnya di ayat sebelumnya mereka tuh ngebahas tentang Tuhan Yesus, kenapa murid-muridmu itu gak cuci tangan sebelum mereka makan bersama-sama gitu. Harusnya membasuh tangannya terlebih dahulu. Dan selanjutnya kalau kita lihat Tuhan Yesus bilang tentang apa yang keluar dari mulut itu yang perlu kita perhatikan sebagai sesuatu yang lebih menajiskan daripada yang masuk ke dalam mulut. Karena waktu itu juga dipermasalahkan gitu. Hati-hati ya makannya. Jangan makan makanan yang najis. Dan teman-teman, Tuhan Yesus pengen ajak orang-orang Farisi ini buat ngelihat hal yang lebih penting daripada apa yang kelihatan di luar. Apa yang kelihatan di luar itu apa sih? Ya tindakan kita, perilaku kita, perkataan kita. Dan hari ini kita mau spesifik bahas tentang perkataan kita. Kalau kita lihat tadi sekali lagi ya di ayat yang ke-11. Ya, di ayat yang 11 Tuhan Yesus bilang bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan orang. Sekali lagi Tuhan lagi pengen ajak kita semua hari ini buat ingat baik-baik bahwa
bukan tentang apa yang kita masukkan ke dalam mulut, bukan tentang apa yang kita lakukan sehari-hari, tapi yang lebih dalam daripada itu adalah ketika kita melakukan semua itu, memperkatakan segala hal itu, apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau sebaliknya. Nah, ketika kita bicara tentang speak like Jesus, maka kita perlu menyadari bahwa teman-teman, lidah kita itu punya kuasa. Amin gak? Lidah kita itu punya kuasa. Dan kita baca ayat ini sama-sama yuk, kelihatan gak? Ya, ini Yakobus 3 ayat 5, Yakobus 3 ayat 5 bilang seperti ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikian juga lidah. Nah, dibilang bahwa lidah ini bisa membuat perkara yang besar. Dan bahkan digambarkan dari ayat 5 ini sampai setelahnya ayat 6, lidah itu ya sama seperti sebuah api kecil yang mampu membakar seluruh hutan. So teman-teman, kita perlu ingat bahwa sekali lagi lidah kita itu punya kuasa. Punya kuasa untuk apa? Yang pertama tentu buat membangun dalam setiap perkataan kita. Tanpa kita sadari mungkin kita merasa, kayaknya ini hal yang sepele, hal yang kecil, hal yang sederhana. Tapi ayat ini sekali lagi bilang sama kita, bisa memegahkan perkara-perkara yang besar, termasuk dalam membangun. Ya, termasuk dalam membangun. Nah teman-teman, ada cerita tentang seorang yang satu hari sedang merasa hidupnya begitu berat. Satu hari hidup orang ini begitu berat. Dan bahkan hari itu adalah hari yang sebenarnya udah menjadi akumulasi dari baik itu mingguan, bulanan, di mana hidup orang ini begitu berat. Orang ini udah bekerja. Dan satu waktu teman-teman, di satu hari dia udah gak tahan dengan hidupnya. Dia udah memutuskan, ketika ia bangun pagi hari, dia sudah memutuskan, hari ini adalah hari yang akan menjadi hari terakhir saya untuk hidup. Dia pergi tetap ke kantor, dia tetap ngerjain aktivitasnya dengan sebuah beban yang berat untuk dia pikul. Dan sampai malam teman-teman, sampai malam. Ketika itu dia beres-beres, mau berangkat pulang. Dan teman-teman, ketika dia pulang, ada seorang satpam yang biasa bertugas nutupin kantornya. Dan satpam ini memberikan hal yang sederhana. Dia memberikan senyum, dia mengatakan sebuah kalimat yang sederhana. Dia cuman bilang ke orang ini, hati-hati di jalan ya Pak, sampai ketemu besok. Sederhana bukan? Tapi dari kalimat sederhana itu, tanpa disadari, bagi orang yang saat itu sedang bergumul, teman-teman, dia merasa bahwa ternyata hidupnya gak dia jalanin tanpa ada orang lain yang peduli akan apa yang terjadi. Somehow sapaan yang sederhana itu membuat dia untuk gak jadi mengakhiri hidupnya malam hari itu. Dan teman-teman, cerita ini mungkin buat teman-teman, itu mah kayaknya cerita yang kebetulan kok. Kemarin hari Jumat, aku habis komsel dengan beberapa anak. Dan salah satu orang pernah berbagi hal yang serupa. Dia berbagi di mana ia adalah orang yang cukup introvert, yang gak banyak cerita mungkin, dan sedang mengalami pergumulan yang berat mungkin. Tapi satu hari ada sebuah sapaan yang sama, sederhana, tapi itu memberikan sebuah kekuatan buat dia sadar bahwa oh iya ya, Tuhan tuh masih sayang. Tuhan tuh punya kekuatan
yang dia berikan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Teman-teman, lidah kita yang kecil ini punya kuasa untuk membangun. Tapi pada saat yang bersamaan, lidah kita yang kecil ini juga punya kuasa untuk menghancurkan. Kalau kita baca teman-teman di dalam Yakobus pasal 3 ya. Yakobus pasal 3 ayat yang selanjutnya, ayat 6 dikatakan, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Teman-teman, tanpa kita sadari, sama lidah kita pun punya kuasa yang untuk menghancurkan. Tanpa kita sadari, apa yang keluar dari mulut kita, mungkin itu hanyalah sebuah ejekan-ejekan normal, ejekan biasa kita pikir. Dan mungkin bahkan dengan sengaja kita pun bisa merendahkan orang lain dengan perkataan-perkataan yang gak seharusnya. Lidah ini bisa kita pakai untuk mematikan harapan, memutuskan sebuah semangat, membuat seseorang merasa dirinya memang sebegitu berdosanya, sebegitu tidak layak, dan seterusnya. Oleh karena itu teman-teman, kita perlu menyadari bahwa di satu sisi memang lidah kita ini punya potensi, punya kemampuan untuk membangun. Tapi di sisi yang lain, kita pun sering juga menggunakan lidah ini untuk menghancurkan. Dan ironisnya teman-teman, ironisnya apa? Kita pakai lidah yang sama untuk memuji Tuhan, bukan? Kita pakai lidah yang sama untuk berdoa. Kita pakai lidah yang sama untuk melakukan segala penyembahan kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan yang thank you Tuhan, Tuhan baik. Thank you Tuhan, Tuhan setia buat saya. Tapi ternyata kita pakai lidah yang sama juga untuk bukan hanya memperkatakan kebenaran, tapi justru untuk memperkatakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan teman-teman, hal yang penting ada di ayat 18 dari Matius pasal 15. Kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Guys, lidah kita ini ibarat cuman seperti pengeras suara. Pengeras suara dari apa? Dari apa yang ada di dalam hati kita. So ketika kita hari ini hobi buat ngomong kasar, hobi buat gosipin orang, hobi buat ngata-ngatain orang, maka kita perlu cek apa yang sedang terjadi di dalam hati kita. Karena lidah kita itu hanya seperti pengeras suara dari apa yang ada di dalam hati kita. Bahkan yang lebih jauh, perbuatan kita pun juga demikian. Kalau kita lihat hari ini, lidah kita, sadar gak sih? Sebenarnya itu gak hanya berwujud di dalam mulut kita. Hari ini di zaman sekarang, lidah kita itu punya wujud lain loh teman-teman. Tahu gak kira-kira apa? Wujud lain dari lidah kita. Apa menurut teman-teman? Wujud lain lidah kita di zaman sekarang. Apa? Jempol kita. Kenapa jempol kok? Tanpa kita sadari, sering kita pakai jempol kita, mau di sosmed ya, pakai second account kita, mau di grup chat ya, mau di Discord dimanapun itu, atau di dalam game bahkan ketika kita lagi lose streak, lagi emosi, teman kita sorry to say noob gitu, kita ngata-ngatain bukan? Woi bisa main gak? Gini doang. Terus kita screenshot misalnya story orang atau chat orang, kita gibah di grup yang sebelahnya. Masa sih? Tahu gak? Si ini kayak gini.
tanpa kita sadari teman-teman, jempol kita tuh jadi kepanjangan lidah kita yang sering kali kita pakai buat ngelakuin hal-hal yang kita tahu Tuhan tuh gak pengen kita ngelakuin itu. Oleh karena itu kita perlu aware akan hal ini teman-teman. Apakah hidup kita ketika kita bicara kita adalah anak Tuhan, kita ini adalah murid Tuhan, kita sudah memperkatakan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita dan juga dari setiap chat yang ada, itu justru membuat orang lain merasakan, oh gue bisa merasakan kasih Tuhan lewat perkataan teman-teman gue. Nah teman-teman, aku ingin tanya sebuah pertanyaan ke teman-teman. Ada yang tahu gak ini apa teman-teman? Ada yang tahu gak? Ini apa ya? Apa? Lidah. Lidah apa? Hah? Lidah sapi, ya. Tadinya aku mau bawa lidah sapi ini. Cuman karena aku gak suka lidah sapi, jadi aku gak tahu setelah khotbah ini mau dipakai buat apa. Jadi aku pakai aja gambarnya. Ya, lidah sapi ini pernah kalian makan gak? Mungkin ada yang suka, ada yang enggak ya. Ada yang mungkin seperti aku pribadi, aku gak suka. Enaknya dibikin gini bukan? Bener gak? Dibikin gyutandon ya. Atau apapun itulah ya. Mungkin teman-teman yang pernah makan merasa, wah iya kok ini enak. Tapi kalau kita lihat wujud aslinya teman-teman, kita lihat wujud aslinya sebelum dia jadi makanan. Wujud aslinya lumayan, ini gak sih? Lumayan, mungkin ada sebagian yang merasa, geleh gitu. Kalau bahasa Sunda kan geleh ya. Tapi kalau udah jadi makanan, wah enak. Teman-teman, kalau aku bicara tentang lidah sapi ini. Lidah sapi ini gak pernah ngata-ngatain teman-teman ya, bener gak? Kecuali ada teman-teman yang bisa bahasa sapi gitu. Kayaknya itu lagi ngata-ngatain gitu. Tapi kalau kita meyakini bahwa hewan itu bukan seperti kita yang punya kemampuan untuk punya hikmat dan seterusnya. Kita tahu bahwa lidah sapi ini kayaknya nggak suka ngata-ngatain, bener nggak sih? Lidah sapi ini nggak berbohong, bener nggak? Lidah sapi ini nggak berdusta, nggak fitnah. Lidah sapi ini nggak suka buat ngomongin sapi yang lainnya di belakangnya, bener nggak? Lidah sapi ini gak suka ngehina sesamanya karena fisiknya. Lidah sapi ini gak suka juga buat ngerendahin orang lain. Lidah sapi ini gak suka buat ngomong kata-kata yang kasar dan bahkan melukai. Dan kalau kita lihat kenyataan-kenyataan tadi, kira-kira lidah sapi ini walaupun wujudnya jelek, tapi gak jelek-jelek banget, bener gak? Bener gak? Dan kalau kita bandingin dengan lidah kita, kayaknya lebih baik ya. Kayaknya lebih baik gak sih? Lidah ini gak nyakitin, lidah ini gak bikin luka, lidah ini gak bikin orang putus harapan, gak merasa rendah, gak direndahkan. Kayaknya lebih baik ya. Tapi teman-teman, satu hal yang ingin aku ingetin juga. Lidah ini pun gak bisa memperkatakan kata-kata semangat buat sesama. Lidah ini gak bisa memperkatakan kata-kata yang bisa memotivasi ketika seseorang sedang putus semangat. Lidah ini juga gak bisa buat memberikan sebuah pengharapan buat orang-orang yang lagi putus harapan. Lidah ini juga gak bisa memperkatakan berkat buat orang-orang yang dia tahu perlu didoakan, perlu didukung, perlu disupport.
Dan lidah ini pun gak bisa teman-teman berdoa bagi sesamanya, bukan? Tapi lidah yang Tuhan berikan di mulut setiap kita itu bisa melakukan dua-duanya. So ketika kita menyadari bahwa lidah kita bukan hanya punya kuasa untuk membangun, tapi juga punya kuasa untuk menghancurkan. Yang manakah yang lebih sering keluar dari lidah kita? Yang manakah yang lebih sering keluar dari perkataan kita? Mungkin hari ini kita bisa bilang ke Tuhan, Tuhan, gimana saya bisa berkata-kata seperti Tuhan kalau keluarga saya aja dari kecil udah ngata-ngatain saya, Tuhan. Saya dikatain kata-kata yang kasar, saya gak pernah nerima kata-kata yang halus. Saya ada di lingkungan yang kayaknya Tuhan toksik semua. Lingkungan yang suka ngomongin orang, gimana saya bisa gak nahan diri supaya saya juga gak ngomongin orang. Tuhan, saya udah kayak gini dari saya kelas 1 SD, Tuhan. Jadi udah belasan tahun, saya gak tahu gimana untuk mengubahnya. Teman-teman, di saat kita mungkin pernah berseru seperti itu, marilah kita melihat kembali bahwa terkadang kita mungkin sulit menemukan seorang figur untuk kita belajar berkata-kata seperti yang Tuhan mau. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan selama Tuhan hidup. Ketika Tuhan bertemu dengan seorang perempuan Samaria, Tuhan tidak menghakiminya di saat orang-orang lain menghakiminya. Tapi Tuhan mau bertemu dengan perempuan itu. Dan Tuhan mau meresponi perempuan Samaria itu. Ketika Tuhan bertemu dengan Zakheus, orang-orang mungkin mengejek hidup seorang Zakheus. Orang-orang gak mau dekat dengan seorang Zakheus. Tapi Tuhan mau menghampirinya. Dan bahkan Tuhan memanggilnya dengan namanya. Ketika Tuhan bertemu dengan seorang Petrus yang sudah menyangkal 3 kali. Tuhan gak bilang ke Petrus dan membawa penghakiman ketika bertemu dengan Petrus. Tapi Tuhan memberikan sebuah undangan yang baru buat Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Dan ketika Tuhan di atas kayu salib, bukankah Tuhan tetap tidak mengutuki setiap orang yang membuatnya tersalib? Tuhan tidak menghina setiap orang yang membuatnya tersalib. Tapi Tuhan mengampuni mereka. Tuhan memohon kepada Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. So, teman-teman, hari ini, apakah kita mau belajar untuk berkata-kata, berbicara seperti Tuhan telah menunjukkannya kepada setiap kita? Mungkin itu adalah hal yang sulit. Tapi mari kita belajar bahwa ketika kita mengaku percaya, kita diangkat menjadi anak-anaknya, bahkan kita dipanggil menjadi seorang murid-murid Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan mau bukan hanya melalui hidup kita yang kita lakukan dengan perbuatan, tapi justru melalui perkataan kita. Tuhan mau kita memperkatakan berkat, memperkatakan hal-hal baik, memperkatakan firman yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi orang-orang. So, gimana kita bisa belajar untuk speak like Jesus? Hal yang paling pertama, tentu dengan kita belajar selalu menjaga hati kita. Ini ayat yang familiar, bukan? Ini ayat yang familiar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan di Matius 15 ayat 18 pun berkata hal yang sama. Segala hal yang keluar dari mulut kita yang menajiskan itu asalnya dari hati. So, pertanyaannya di pagi hari ini, gimana kondisi hati setiap kita? Karena permasalahannya bukanlah pada lidah, bukanlah masalah mulut yang suka ngebully, bukanlah masalah mulut yang suka ngegosip,
bukanlah masalah mulut yang suka ngomong kasar, tapi justru masalahnya adalah hati. Apakah hari ini kita sedang merasa iri? Apakah hati kita sedang terluka? Apakah hati kita sedang marah sehingga kita sulit menahan perkataan kita? Atau bagaimana kondisi hati kita hari ini? Mari kita cek hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita cek apakah saya lebih sering memperkatakan hal-hal yang tidak sesuai atau yang sesuai. Lalu gimana kok buat saya bisa belajar speak like Jesus? Yang kedua, kita perlu belajar untuk minta hikmat sama Tuhan. Di sini aku kasih satu hal yang sederhana sebelum kita bisa berkata-kata sehari-hari. Kita perlu pakai filter. Pakai filter terhadap apa yang mau kita katakan. Dan filter itu disingkat dengan think, berpikir. Di mana T-nya itu apakah itu adalah hal yang benar, true. H-nya adalah apakah hal itu hal yang membantu, helpful. I-nya adalah inspiring. Apakah yang saya mau katakan itu membangun orang lain? Udah gitu, apakah hal yang saya katakan itu perlu? Perlu gak sih saya ngomong hal ini? Terkadang kita lupa. Ada perkataan-perkataan yang sebenarnya gak perlu kita ucapkan. Hanya perlu kita ucapkan sampai di dalam hati saja mungkin. Gak perlu sampai keluar. Dan yang terakhir, apakah perkataan kita itu penuh kasih atau kind? Dan dengan filter ini, teman-teman, semoga kita bisa belajar untuk membentuk dan juga berhikmat di dalam kita berkata-kata. Memang kadang sulit untuk menahan godaan, menahan diri untuk tidak ikut-ikutan di saat mungkin lingkungan kita, teman-teman kita suka ngegosip, suka ngomong kasar, dan aku pernah ada di posisi itu. Aku pernah ada di posisi di mana aku tahu ada salah satu circle dalam kehidupanku yang setiap kali bertemu hampir tidak pernah kalau enggak ngomongin orang. Tapi teman-teman, ketika merenungkan apa yang firman Tuhan bilang, bahwa lidah kita itu memang kecil, tapi punya kuasa yang besar. Maka dari situ aku belajar buat setiap kali bertemu dengan circle ini, aku memilih untuk diam. Aku memilih untuk tidak ikut nimbrung, bahkan nambah-nambahin, mulai nyeletuk sedikit demi sedikit. Karena tanpa kita sadar, celetukan itu, hal yang kita katakan itu menjadi bumbu-bumbu untuk membicarakan hal yang lebih banyak, lebih besar, dan akhirnya gak berhenti. So, apakah kita mau belajar melakukan dengan menjaga hati kita dan juga mulai meminta hikmat daripada Tuhan? Karena teman-teman, kalau kita bicara tentang speak like Jesus itu bukanlah tentang ini sebuah nasihat, ini adalah sebuah ajakan, ini adalah sebuah himbauan untuk kita bisa jadi anak Tuhan yang ngomongnya baik, soft spoken. Bukan. Tapi justru teman-teman, ketika kita bicara speak like Jesus, dan ketika kita berkata-kata setiap hari, kita itu lagi nunjukin siapa yang sedang memerintah dalam hati kita. Apa yang menguasai hati kita. Apakah Tuhan Yesus yang tinggal di dalam hati kita itu sungguh-sungguh berkuasa dan juga memerintah? Karena kalau tidak, no wonder apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu bukanlah hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. So, mari kita sama-sama melihat bahwa di dalam
setiap perkataan yang Tuhan taruh di dalam hati kita, kiranya itu merupakan sebuah perkataan yang memberikan damai, memberikan pengharapan, bahkan memberikan kekuatan untuk sesama kita. Sehingga ketika sesiapapun orang mendengar apa yang kita katakan, mereka dapat merasakan Tuhan yang hadir, yang menyapa mereka dan memberikan kekuatan bagi hidup mereka. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita ambil waktu buat renungin firman Tuhan pagi hari ini. Teman-teman, mungkin kita gak ingat apa yang udah kita pernah ucapin kemarin, atau 1 minggu penuh, atau bahkan 1 bulan terakhir. Tapi bagi setiap mereka yang mungkin pernah tersakiti oleh kata-kata kita, mereka akan ingat dan mereka akan tahu dengan persis kapan kita pernah melukai mereka. Hari ini pun mungkin kita pernah mengalami hal yang sama. Ada sebuah perkataan yang menyakitkan, yang mungkin udah diucapkan dengan begitu lama, namun masih membekas karena sampai hari ini kita terluka. Teman-teman, mari aku ajak kita ambil waktu sejenak. Jikalau kita menyadari bahwa ada hal-hal yang kita ucapkan yang gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bahkan yang kita sadar menyakiti sesama kita, mari kita ambil waktu untuk berdoa. Kita ambil waktu untuk mengakui setiap kelemahan kita. Apa yang mungkin kita ucapkan secara kasar, gosip yang pernah kita ucapkan, atau bahkan kalimat-kalimat, kata-kata toksik yang pernah kita buat, baik itu di medsos, di grup chat, apapun itu. Dan kalau hari ini ada di antara teman-teman yang masih merasakan luka karena perkataan yang sudah terucap begitu lama, maukah teman-teman ingat orang yang mengucapkannya? Dan di pagi hari ini, teman-teman berdoa di hadapan Tuhan, memohon kekuatan agar Tuhan yang memampukan untuk teman-teman bisa mengampuni mereka. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pagi hari ini, menyadari bahwa hidup kami ada hari ini itu karena begitu banyak pengalaman yang telah kami alami selama kami hidup. Dan bahkan mungkin pengalaman-pengalaman itu yang membentuk bagaimana kami berkata-kata setiap hari. Kami tahu Tuhan, apa yang kami sering ucapkan itu mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang telah membentuk kami sejak lama. Namun pagi hari ini kami ingin belajar. Kami ingin belajar untuk menjaga hati kami, Tuhan. Dan semua itu dimulai ketika kami juga mau memulai
mengampuni mereka, mulai untuk melepaskan setiap luka itu dan membawanya kepada Tuhan. Supaya hati kami boleh terlebih dulu Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan, dan Tuhan transformasi. Supaya apa yang keluar dari hati kami tahu itu adalah sebuah kekuatan, pengharapan, sukacita, dan damai yang daripada Tuhan. Mampukan kami semua ya Tuhan, supaya kami pun bisa berkata-kata dengan penuh hikmat. Kami gak mau hanya asal ngomong, kami gak mau hanya asal mengucapkan hal-hal yang tidak kami pikirkan. Tapi hari ini kami mau belajar untuk melakukan semua itu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Karena kami tahu bagian kecil di dalam tubuh kami ini punya kuasa yang besar. Dan kami ingin memilih untuk menjadikan bagian ini bagian yang memberikan kehidupan, yang membangun kehidupan. Baik itu hidup kami dan juga hidup sesama kami. Terima kasih Tuhan buat firman pagi hari ini. Mampukan kami agar kami pun bisa belajar untuk berkata-kata seperti Kristus telah berkata-kata. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.